Secara singkat dapatlah diurai hakikat dari bencana-bencana besar yang terjadi di bumi Nusantara ini. Tsunami Aceh yang telah memakan korban jiwa terbesar. Gempa tsunami pernah terjadi di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah, di bumi di mana telah diimplementasikan syariat Islam. Ini merupakan awal peringatan yang sangat keras, yang menyiratkan telah terjadi pelanggaran akidah pada bangsa ini. Fenomena kerasukan jin atau setan merupakan gambaran apa yang terjadi pada bangsa ini. Setan-setan korupsi, kekuasaan, keserakahan, kriminal, dan lainnya, telah merasuk pada sebagian besar anak negeri. Korban yang rata-rata perempuan melambangkan bahwa Ibu Pertiwi sedang marah, menjerit, menangis dan meronta menyaksikan apa yang terjadi pada bangsa ini. Ibu-ibu rumah tangga seantero Nusantara pun merasakan hal yang sama, menghadapi tekanan sosial dan ekonomi atau lapangan pekerjaan, yang sulit didapatkan anak negeri sendiri saat ini. Tempat pendidikan melambangkan sindiran kepada kaum terdidik, yang selalu mendewakan akal. Pabrik rokok ibarat kerajaan yang mengolah hasil bumi tembakau menjadi rokok sebagai komoditi terlaris, melambangkan kejayaan yang berdiri di atas penderitaan buruh atau rakyat kecil. Rahmat Allah tidak dibagikan secara adil bagi kesejahteraan rakyat. Nampaknya, kita memang kurang bersyukur atas limpahan rahmat yang telah diberikannya. Aura panas, wedus gembel, tengah menyelimuti bangsa ini yang ditunjukkan dengan episode-episode ketidakpuasan yang menyulut emosi rakyat dalam berbagai konflik kepentingan. Potret ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu kamulyaning kita sesama. Pemirsa channel TV Ono TV Ora Ono yang budiman. Dalam tayangan kali ini membahas tentang mengenai atau mengulas kejadian fenomena alam yang pernah terjadi di Nusantara ini, dan tabu kekuasaan serta kepentingan elit-elit dalam pemerintahan dan kepentingan atau kelompok. Sahabat pemirsa setia channel TV Ono TV Ora Ono. Lanjut ke part 15. Bertema atau lakon, kapan munculnya Ratu Adil Sejati. Tonton tayangan ini sampai paripurna, sehingga bisa memahami apa disampaikan dalam tayangan channel TV Ono TV Ora Ono. Dan tujuan maksud pemirsa bisa menyimpulkan, serta memahami, dan meresapi, dalam prediksi atau dugaan, yang akan datang atau yang sudah lampau, untuk roda tabuh kepemimpinan dalam negeri Nusantara ini. Sejenak mengulas tuntas kejadian-kejadian fenomena alam yang pernah terjadi dalam bumi Nusantara. Kejadian tersebut bukan merupakan hal yang kebetulan. Karena kejadian tersebut sudah kehendaknya, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kejadian-kejadian tersebut kita sebagai umat manusia yang beriman, dan berketuhanan, yang Maha Esa. Hal tersebut sebagai teguran atau tamparan untuk kita sendiri atau khususnya bagi makhluk yang hidup di alam dunia ini. Insya Allah jika kita bersyukur atas karunia-Nya serta memahami atau menyadari kelalaian kita sendiri lalu memohon petunjuknya dengan sungguh-sungguh, insya Allah dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nusantara akan berjaya kembali dengan catatan tabu kekuasaan atau kepemimpinan, dijalankan oleh orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan amanah, dan mempunyai sifat rasa rumongso, welas, asih, dan keadilan, bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ke pokok pembahasan. Tak salah kiranya kembali menenggok apa yang tertulis atau ungkapan di dalam Wangsit Siliwangi yang sudah ditayangkan channel TV Ono TV Ora Ono part 6 sebelumnya. Dengarkan. Zaman akan berganti lagi, tapi nanti, setelah gunung gede meletus, disusul oleh 7 gunung. Ribut lagi seluruh bumi, orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan. Baik lagi semuanya, negara bersatu kembali, Nusa Jaya lagi, sebab berdiri Ratu Adil yang sejati. Hakikat spiritual yang tersirat adalah bahwa saat ini skenario Allah tengah berjalan. Pasukan Sirullah tengah bekerja memerangi kezaliman, kemunafikan dan keingkaran di negeri ini. Sehingga secara kasat mata kita akan banyak menyaksikan berbagai macam bencana dan kejadian-kejadian di luar akal pikiran manusia sebagai hambanya. Semuanya sudah sangat jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kita yang sadar akan semua fenomena yang terjadi ini menjadi hamba yang selalu eling lan waspodo. Eling kepada leluhur dan senantiasa eling kepada Allah Azza wa Jalla. Membaca kejadian alam bencana demi bencana yang terjadi di bumi pertiwi ini sesungguhnya merupakan tanda peringatan keras Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa ini yang secara khusus tertuju kepada elit pimpinan nasional baik ulama maupun umaronya.
Untuk tidak mencari kambing hitam dari segala peristiwa yang terjadi, maka kita semua memahami akan dalil di dalam manajemen perusahaan, leadership bahwa tidak ada bawahan yang salah. Yang ada adalah pimpinan yang salah. Begitu pula dalam konteks negara sebagai sebuah perusahaan, tidak ada rakyat yang salah, melainkan pemimpinnya lah yang salah. Untuk memahami ungkapan kalimat ini dibutuhkan perenungan yang mendalam. Diawali dengan pemahaman bahwa di dalam hakikat kehidupan ini, tidak ada yang namanya kebetulan. Kebetulan, yang terjadi hakikatnya adalah ketetapan yang telah ditetapkannya. Manusia dengan akalnya yang terbatas hanya bisa saling berkomentar dan beranalisis dengan berbagai macam teori ilmu. Pengetahuan tentang suatu kejadian setelah kejadian itu terjadi. Sebuah bukti bahwa akal penalaran, dan ilmu pengetahuan adalah nisbi. Menghadapi bencana yang terjadi, manusia tidak akan mampu mencegahnya melainkan hanya mampu menangani akibat-akibatnya. Sangatlah tidak arif dan bijak apabila setiap bencana yang terjadi ditanggapi dengan statement, itu bukan kutukan dari Allah dan bisa dijelaskan secara ilmiah, serta janganlah dihubung-hubungkan dengan tahayul. Pernyataan ini menggambarkan arogansi penalaran, berpikir ala barat, yang semakin menjauhkan diri dari Sang Khalik, dan akan selalu menjadi bumerang bagi kehidupan bangsa ini. Dengan merenung dan berpikir kita akan menjadi mawas diri. Terlalu mengandalkan akal bisa menjadikan kita sesat dan ingkar. Lahir dan batin harus menyatu. Mari kita renungkan bersama ayat-ayat berikut ini. Katakanlah, kabarkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan kamu serta menutup hati kamu. Siapakah Tuhan selain Allah yang mengembalikannya kepadamu? Perhatikan bagaimana kami memperlihatkan tanda-tanda kemudian mereka tetap berpaling. Al-Quran Surat Pukul 6:46 Aku akan memalingkan daripada ayat-ayatku orang-orang yang takabur di muka bumi tanpa alasan yang benar. Dan jika mereka melihat tiap-tiap ayat, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lalai daripadanya. Al-Quran Surat 7:146 Apakah selama ini kita pernah berpikir dan merenung mencari jawab atas bencana yang terjadi? Mengapa tsunami yang banyak memakan korban jiwa, setara dengan korban bom atom Hiroshima, Nagasaki, harus terjadi di bumi Aceh, Serambi Mekah? Mengapa sampai saat ini kita masih dipusingkan dengan flu burung atau corona yang mewabah dan belum diketemukan obatnya? Mengapa di saat yang lain terjadi KKN kasus kesurupan nasional, di berbagai kota yang terjadi secara spontan dan beruntun di tempat-tempat pendidikan? Mengapa Merapi harus memuntahkan laharnya dan sempat membingungkan kita semua? Mengapa gempa yang meluluh lantakkan pemukiman dan banyak memakan korban jiwa terjadi di Yogyakarta? Mengapa terjadi bencana lumpur panas mengandung gas di Sidoarjo yang sampai saat ini belum bisa teratasi? Dan deretan pertanyaan mengapa yang lain. Rasa-rasanya satu bencana belum tuntas teratasi, muncul bencana-bencana yang lain. Apakah dengan rangkaian kejadian-kejadian itu masih tetap mengeraskan hati kita untuk tetap berdiri di atas arogansi akal ilmiah kita? Terlebih lagi di saat kondisi sosial ekonomi negara ini sudah semakin terpuruk dan memburuk. Dilihat dari perspektif spiritual, hakikat segala apa yang terjadi merupakan refleksi atau pantulan cermin dari bangsa ini yang diwakili oleh pemimpin bangsanya. Secara singkat dapatlah diurai hakikat dari bencana-bencana besar yang terjadi. Besar yang terjadi di bumi Nusantara ini. Tsunami Aceh yang telah memakan korban jiwa terbesar. Gempa tsunami pernah terjadi di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah, di bumi di mana telah diimplementasikan syariat Islam. Ini merupakan awal peringatan yang sangat keras, yang menyiratkan telah terjadi pelanggaran akidah pada bangsa ini. Fenomena kerasukan jin atau setan merupakan gambaran apa yang terjadi pada bangsa ini. Setan-setan korupsi, kekuasaan, keserakahan, kriminal, dan lainnya, telah merasuk pada sebagian besar anak negeri. Korban yang rata-rata perempuan melambangkan bahwa Ibu Pertiwi sedang marah, menjerit, menangis dan meronta menyaksikan apa yang terjadi pada bangsa ini. Ibu-ibu rumah tangga seantero Nusantara pun merasakan hal yang sama menghadapi tekanan sosial dan ekonomi atau lapangan pekerjaan, yang sulit didapatkan anak negeri sendiri saat ini. Tempat pendidikan melambangkan sindiran kepada kaum terdidik, yang selalu mendewakan akal. Pabrik rokok ibarat kerajaan yang mengolah hasil bumi tembakau menjadi rokok sebagai komoditi terlaris, melambangkan kejayaan yang berdiri di atas penderitaan buruh atau rakyat kecil.
Rahmat Allah tidak dibagikan secara adil bagi kesejahteraan rakyat. Nampaknya, kita memang kurang bersyukur atas limpahan rahmat yang telah diberikannya. Aura panas, wedus gembel, tengah menyelimuti bangsa ini yang ditunjukkan dengan episode-episode ketidakpuasan yang menyulut emosi rakyat dalam berbagai konflik kepentingan. Potret ini dilambangkan dengan muntahnya lahar panas Gunung Merapi. Sementara Merapi masih terus mengancam, secara sontak Yogyakarta sebagai simbol pusat budaya Kerajaan Mataram digoyang gempa yang meluluh lantakkan ribuan pemukiman dan banyak memakan korban jiwa. Secara hakikat peristiwa gempa Yogyakarta yang menghancurkan bangsal Traju Emas, ruang penyimpanan pusaka keraton, dan Taman Sari, pemandian dan tempat pertemuan raja dengan Kanjeng Ratu Kidul, menyiratkan memudarnya aura kerajaan sebagai simbol pemerintahan negeri ini. Ketika bangsa ini masih disibukkan dalam mengatasi korban gempa Yogyakarta, kesibukan dan kepanikan baru muncul sebagai dampak meluapnya lumpur panas bercampur gas di Sidoarjo, Jawa Timur yang hingga kini belum dapat teratasi. Lepas dari kesalahan apa dan siapa penyebab kebocoran dalam eksplorasi sumber gas tersebut, bencana lumpur panas mengandung gas ini melambangkan kekotoran moral elit pemimpin bangsa ini yang membawa aura panas dan bau menyengat. Situasi ini berakibat rakyat kecil selalu menjadi korban. Hubungan antara manusia dengan alam senantiasa berubah, seiring perkembangan teknologi, informasi, dan industrialisasi. Suku-suku di pedalaman, bahkan sampai saat ini masih melaksanakan ritual-ritual tertentu untuk bersahabat dengan alam. Mereka mengambil kayu atau hasil bumi secukupnya. Alam tidak dieksploitasi sekehendak hatinya. Walaupun suku-suku primitif tersebut belum tersentuh ajaran agama formal, mereka telah memiliki kesadaran religius yang baik. Mereka mampu mengembangkan nalurinya bahwa merusak pohon atau membunuh binatang sembarangan akan mendatangkan bencana. Kita sebagai bangsa kenyataannya telah kehilangan kearifan pada alam dan lingkungan. Dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu kita akui secara jujur bahwa atas nama penalaran dan logika, secara sadar atau tidak kita telah mengikis budaya warisan leluhur dalam mengarifi alam dan lingkungan. Teknologi ujung-ujungnya digunakan untuk menaklukkan alam. Manusia tidak lagi bergantung pada alam, namun malahan menguasai alam dengan dilandasi keserakahan. Secara jujur pula perlu diakui, bangsa ini khususnya elit pimpinan nasional telah terjebak di alam materialisme yang penuh tipu daya dan menyesatkan. Alih-alih menyejahterakan rakyat, yang terjadi hutang luar negeri pun makin membumbung tinggi. Untuk membayar hutang dan bunganya, sungguh merana anak cucu negeri ini dengan segala bebannya. Nampaknya sebagian besar bangsa ini telah kehilangan adab. Adab kepada Allah Azza wa Jalla, juga adab kepada sesama manusia serta alam dan seluruh isinya. Pada masa ini Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yang adiluhung sekedar menjadi slogan semata. Para elit pemimpin negeri ini hanya sibuk berkutat pada ranah politik dan upaya perbaikan ekonomi. Namun sangat ironis, pada kenyataannya kebijakan pemerintah seringkali menyengsarakan rakyatnya. Betapa memprihatinkannya melihat potret situasi carut-marut yang terjadi pada bangsa ini. Memang sudah sejak sekian lama bangsa ini sakit. Ibu Pertiwi tidak sekedar menangis dan bersedih, akan tetapi mulai menunjukkan angkaranya. Geram menyaksikan banyak penyimpangan akhlak yang dilakukan oleh anak negeri ini. Marah melihat pola tingkah anak bangsa yang makin jauh dari jiwa Pancasila sebagai pandangan hidup yang telah ditegakkan di bumi Nusantara ini. Para elit pimpinan bangsa malah terkesan tidak memberikan teladan yang baik di mata rakyat. Sejak zaman Orba hingga saat ini yang dipertunjukkan hanyalah bagaimana memenuhi kepentingan diri dan kelompoknya. Jiwa nasionalisme yang seharusnya tertanam dalam dada seluruh rakyatnya, seakan luruh hilang tak berbekas. Pada akhirnya kita semua tidak tersadar bahwa bumi NKRI di mana kita berpijak telah berubah arti menjadi negara kapling Republik Indonesia, sangat memprihatinkan. Betapa tidak, aset-aset strategis dan berharga bumi ini telah jatuh ke tangan asing. Kita lihat di bumi Papua ada Freeport di sana. Caltex di Dumai. Di Sulawesi ada Newmont, dan masih banyak lagi. Bahkan akhirnya, Blok Cepu pun jatuh ke tangan Exxon. Memprihatinkan memang. Belum lagi terhitung aktivitas bisnis ilegal yang mengeruk aset bumi ini untuk kepentingan asing, baik perikanan, pertambangan, maupun kehutanan. Sebagian besar bangsa ini makin jauh dari Sang Khalik. Agama hanya dijadikan stempel, ibadah dilakukan sekedar formalitas belaka. Penghayatan agama belum diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seakan masing-masing terpisah berada pada sisi yang berbeda.
Bahkan sebagian besar dari kita lupa, padahal sila, ketuhanan yang Maha Esa, telah ditempatkan pada sila pertama, menjadi yang utama. Ini merupakan wujud kesadaran spiritual tertinggi The Founding Fathers bangsa ini dalam menempatkan Tuhan sebagai sentral pandangan hidup pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sudah saatnya bagi kita semua anak bangsa melakukan introspeksi dan bangkit menuju kesadaran bahwa kita sebagai makhluk ciptaannya, wajib memiliki rasa rumangsa lan pangrasa, menyadari bahwa keberadaan di dunia ini sebagai hamba ciptaan ilahi, yang mengemban tugas untuk selalu mengabdi hanya kepadanya. Dengan pengabdian yang hanya kepadanya itu, manusia wajib melaksanakan tugas amanah yang diemban, yaitu menjadi khalifah pembangun peradaban serta tatanan kehidupan di alam semesta ini, agar kehidupan umat manusia, makhluk hidup serta alam sekitarnya dapat tenteram, sejahtera, damai, aman sentosa, sehingga dapat menjadi wahana mencapai kebahagiaan abadi di alam akhirat kelak. Memayu hayu harjaning bawana, memayu hayu harjaning jagat raya, nggayu kasampurnaning burip hing alam langgeng. Dengan sikap ketakwaan ini, semua manusia akan merasa sama, yaitu berorientasi serta merujukkan semua gerak langkah, serta sepak terjangnya, demi mencapai ridho ilahi. Sikap takwa mendasari pembangunan watak, perilaku, serta akhlak manusia. Sedangkan akhlak manusia akan menentukan kualitas hidup dan kehidupan. Wallahu alam bisawab. Bersambung ke par. 16. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita bersama. Hal-hal fenomena alam atau fakta lainnya dalam ungkapan tersebut. Jika ada hal penyampaian informasi atau tayangan kurang berkenan kepada sahabat pemirsa sekalian semua, tentang mitos atau dugaan, prediksi dari narasumbernya, memohon sebaiknya diambil yang baik-baik saja, adapun untuk yang kurang baik, mohon buang jauh-jauh dan harap dimaklumi. Sahabat channel YouTube TV Ono, TV Ora Ono, jangan lupa, like, subscribe dan silakan komentar untuk saran dan masukannya baik dan bijak. Makan ketupat pakai sayur santan, jika ada kata-kata yang kurang tepat. Mohon maaf, alias kulo nyuwun lepat bunge samodro panggapunten. Matur sembah nuwun. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.